Tapi sebentar saja ya, dan Bibik takut kalau ada yang lihat, lol. Wajah Kinasih bersemu merah, suaranya bergetar, antara cemas dan bimbang. Ada desir halus yang menjalari hatinya, getar yang tak bisa ia kendalikan, ingin menolak, tapi tubuhnya tak sekuat tekadnya. Ia sadar, suasana yang diciptakan oleh Bram, anak majikannya, telah mengusik pikirannya, lembut, perlahan, namun menggoda. Kinasih menunduk, tangannya menahan bahu dasternya yang sedikit melorot, gerak kecil yang mengisyaratkan keraguan, belum rela, belum siap, tapi juga tak tega menghentikan. Bram tak menyerah, tatapannya semakin dalam, matanya berbinar menatap Kinasih yang sudah setengah goyah. Iya, Bik, aku janji, cuma sebentar, biar nggak penasaran aja, bisiknya, penuh rayuan, sambil melangkah mendekat. Kinasih tak punya ruang untuk mundur, punggungnya sudah bersandar ke dinding dapur. Bram semakin dekat, terlalu dekat. Sudah hampir setahun Kinasih bekerja di rumah itu, tapi baru kali ini Bram menunjukkan sikap seperti ini, tak seperti biasanya, tak seperti anak majikan pada umumnya. Pagi itu baru pukul 9, Bram sudah rapi, selesai sarapan, tapi alih-alih berangkat ke kampus, ia justru tetap di rumah, menahan waktu, katanya, karena ada rasa penasaran yang ingin disingkap. Walau Kinasih mencoba menolak, rayuan Bram begitu gigih, katanya cuma ingin lihat, sebentar saja, tak akan macam-macam. Sudah ya, dan, jangan diliatin terus, Bibik malu, ucapnya lirih, selama ini, belum pernah kayak gini, diliatin lelaki. Namun kekhawatirannya bukan hanya soal dilihat, ia bisa merasakan, Bram tak lagi cukup hanya dengan memandang, ada keinginan lain, menyentuh, meraba. Sebentar aja, Bik, cuma sentuh sebentar, nggak lama, bisik Bram, tangannya mulai bergerak. Napas Kinasih tercekat, ia menggigit bibirnya, ragu, ingin menampik, tapi hatinya lemah, dan Bram, tanpa sadar, telah menyentuh bukan hanya kulitnya, tapi juga rasa penasarannya, dan, udah ya, dan, Bibik belum selesai nyuci piring, loh, lagian, dan Bram harusnya kuliah, nanti telat, ucap Kinasih pelan, mencoba menarik kembali batas yang mulai kabur, tapi pagi itu, waktu seakan menahan napas. Kinasih, 32 tahun, sudah 2 tahun hidup dalam kesepian. Suaminya, seorang TKI yang kini bekerja entah di mana, hanya sempat mengirim kabar sebulan sekali. Dan sejak pandemi, kiriman uang pun mulai tak menentu. Demi 2 anaknya yang masih kecil dan kini diasuh oleh ibunya di kampung, Kinasih memberanikan diri merantau ke kota. Sudah hampir setahun ia menjadi pembantu di rumah Pak Heru dan Bu Ratna, pasangan mapan yang jarang berada di rumah karena sibuk dengan pekerjaan. Rumah megah itu sunyi, kecuali saat Bram, anak sematawayang mereka, sedang libur kuliah. Bram, 22 tahun, adalah tipe pemuda rumahan, gagah dan berwajah tampan, tapi pendiam, sejak kecil hidupnya penuh aturan, terlalu dijaga, terlalu dilindungi, tak banyak teman, tak pernah pacaran, dunia Bram kecil, dan diam-diam, sejak kehadiran Kinasih, dunia itu mulai berubah. Kinasih berbeda, meski sederhana, wajahnya cantik alami, kulitnya putih bersih, tubuhnya ramping dan padat, dan senyumnya selalu lembut setiap kali menyapa. Ada ketenangan dalam cara Kinasih bekerja, kalem, telaten, dan selalu menjaga sopan santun. Bram jatuh hati, tapi ia sendiri tak paham caranya mengungkapkan, ia hanya bisa memperhatikan diam-diam, mencuri-curi waktu untuk berada di dekat Kinasih, entah pura-pura ke dapur, atau sekadar duduk di meja makan lebih lama. Dan pagi itu, ketika rumah sepi, dan hanya mereka berdua, ketertarikan itu tak bisa lagi ia bendung. Dan, jangan dekat-dekat gitu, Bibik jadi nggak enak, ucap Kinasih, suaranya pelan, matanya gelisah, melihat Bram yang semakin berani. Bram berdiri di depannya, wajahnya menunduk, tapi sorot matanya menyimpan api penasaran yang selama ini dipendam. Bik, aku nggak bisa bohong, aku suka lihat Bibik, Bibik itu, beda, ucapnya, hampir berbisik. Kinasih tercekat, ada bagian dari dirinya yang tersentuh, bukan karena gombalan Bram, tapi karena suara itu jujur, polos, lugu, dan menggoda. Bibik ini udah punya anak, dan udah ada suami juga, katanya pelan, meski tak lagi menghindar. Tapi kan suami Bibik jauh, dan Bibik sendirian di sini, jawab Bram, makin dekat. Hening, hanya ada suara detak jam dinding dan napas yang mulai tak beraturan. Kinasih bersandar pada dinding dapur, sementara tangan Bram mulai menyentuh lengan halusnya. Sebentar aja, Bik, cuma biar aku tahu, rasanya dekat sama Bibik kayak gini. Kinasih menahan napas, tubuhnya menegang, tapi tak menolak,
Ada gejolak yang selama ini ia kubur dalam-dalam, yang kini mulai tumbuh dari sentuhan pelan itu. Tapi di balik kerinduan yang tertahan, Kinasih juga masih waras, ia sadar batas. Dan ia tahu, satu langkah lagi bisa jadi awal dari hal yang tak bisa mereka tarik kembali. Dan Bram, katanya pelan, menunduk, Bibik ini bukan perempuan bebas, dan jangan sampai kita nyesel. Bram menatapnya lama, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia menjawab, tapi aku gak mau cuma lihat dari jauh terus. Bibik selalu ada di pikiranku. Kinasih memejamkan mata, separuh hatinya ingin lari, tapi separuh lagi, ingin tahu apa yang akan terjadi kalau ia diam saja. Dan pagi itu, ketika matahari mulai meninggi, perasaan yang selama ini mereka tahan, mulai mencari celah untuk tumbuh. Pagi itu, Kinasih sebenarnya sudah berpikir yang macam-macam. Andai saja Bram sedikit lebih berani, mungkin semuanya sudah terjadi. Karena pagi itu, rumah benar-benar sepi, hanya ada mereka berdua. Tak ada Bu Ratna, tak ada Pak Heru. Dunia seperti memberi ruang, seolah ikut mengamini suasana yang memanas. Saat tubuhnya sudah terdesak di sudut dinding dapur, Kinasih akhirnya memejamkan mata. Ia pasrah, dalam hati berkata, kalau ini memang harus terjadi, maka biarlah. Namun detik berikutnya, bukan desahan atau pelukan yang ia rasakan, melainkan kehangatan lembut di keningnya, sebuah kecupan ringan, penuh kasih. Bram menatapnya sebentar, matanya tenang, senyumnya tipis, dewasa, meski masih menyimpan getar penasaran. Ya udah, Big, sekarang aku udah nggak penasaran lagi, ujarnya pelan, aku pamit ke kampus, ya. Dan ia pun berlalu. Begitu saja, suara langkah kaki Bram terdengar menjauh, lalu disusul deru motor sportnya yang khas, semakin hilang di kejauhan. Kinasih masih berdiri mematung di sudut dapur, matanya terbuka perlahan, jantungnya berdebar seperti abis berlari jauh. Apa tadi cuma main-main, atau dia memang tulus? Pertanyaan itu menggantung di benaknya, tapi satu hal yang pasti, sejak pagi itu, perasaannya tak lagi karuan. Ia menyentuh keningnya, bekas kecupan Bram masih terasa hangat, lembut, tulus, dan justru membuat pertahanannya runtuh perlahan. Anak itu, kenapa hatiku jadi begini? Ya, bisik Kinasih, pelan, dan di sanalah ia berdiri sendiri. Di tengah sunyi dapur yang biasanya hanya penuh suara piring dan air kran, pagi itu justru penuh gema gejolak yang tak sempat meledak. Hari-hari setelah pagi itu berjalan seperti biasa. Tak ada kata manis, tak ada isyarat, seolah tak pernah ada kecupan di dinding dapur. Bram kembali menjadi dirinya yang dulu, diam, pendiam, dan penuh jarak. Justru sikap itulah yang membuat Kinasih jadi makin gelisah. Ia pikir setelah pagi itu, akan ada perubahan, akan ada sinyal lanjutan. Tapi nyatanya tidak. Bram tetap cuek, hanya menyapa seperlunya, hanya bicara jika perlu. Sementara hati Kinasih justru makin tak karuan, entah karena batinnya yang memang lama kesepian, atau karena perhatian kecil Bram hari itu, yang pelan tapi dalam, membuat hatinya mulai tumbuh benih perasaan. Dan sejak saat itu, tanpa sadar, Kinasih mulai berubah. Ia mulai memilih daster yang paling bersih dan agak pas di badan, menyisir rambutnya lebih rapi, memakai bedak tipis setiap pagi. Semua dilakukan diam-diam, hanya demi terlihat sedikit lebih cantik di mata seorang pemuda bernama Bram. Tapi Bram tetap seperti dulu, dingin, tak mengumbar reaksi. Kinasih jadi bingung sendiri. Apakah ia salah mengartikan semuanya? Sore itu, hujan turun perlahan, rumah lengang, Pak Heru dan Bu Ratna masih di kantor. Kinasih sedang mandi, air hangat mengalir di punggungnya, menghapus lelah setelah seharian mencuci dan membersihkan rumah. Tapi saat hendak selesai, ia baru sadar, ia lupa membawa handuk. Panik dan ragu, ia membuka pintu kamar mandi sedikit, lalu mengintip keluar. Ia terkejut saat melihat Bram baru pulang kuliah, sedang membuka sepatu di ruang tengah. Dengan suara pelan dan agak gemetar, ia memanggil. Dan Bram, maaf ya, Bibik lupa bawa handuk, bisa tolong ambilin di rak kamar Bibik, yang warna biru. Bram menoleh, wajahnya datar seperti biasa, ia mengangguk ringan tanpa bicara, lalu berjalan ke kamar pembantu yang terletak tak jauh dari dapur. Tak lama kemudian ia datang kembali, handuk biru tergulung di tangannya. Pintu kamar mandi hanya terbuka sejengkal saat tangan Bram menyodorkan handuk ke dalam. Sesaat, Bram diam, Kinasih melihat mata itu, ia tahu, ada rasa ingin tahu di sana, tatapan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan, meski Bram tetap berusaha terlihat acuh. Begitu handuk berpindah tangan, pintu segera ditutup kembali. Kinasih bersandar di balik pintu, napasnya sedikit berat, hatinya bergolak. Bram tak berkata apa-apa, hanya berbalik dan melangkah pergi.
Tapi ada getar yang tertinggal di udara, getar yang tak bisa dihapus begitu saja. Di balik pintu, Kinasih memejamkan mata. Anak itu, sebenarnya ngerasa hal yang sama nggak sih? Atau cuma aku aja yang mulai kelewat berharap? Dan sore itu, saat air hujan masih menetes di jendela, Kinasih sadar. Ia sudah bukan sekadar penasaran, ia mulai jatuh hati. Malam itu rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Pak Heru dan Bu Ratna berangkat ke kondangan. Undangan pernikahan anak rekan kerja mereka. Tak seperti biasanya, Bu Ratna berpesan dengan nada setengah serius saat hendak masuk mobil. "Bram, kamu di rumah aja ya, jangan keluyuran malam-malam, pokoknya kamu harus nurut sama Big Kinasih. Dan kamu, Kinasih, harus tegas, jangan kasih Bram keluar malam." Kinasih hanya mengangguk sopan. Bram menghela napas pendek, tapi tak membantah. Setelah mobil orang tuanya menghilang di ujung jalan, malam benar-benar terasa milik mereka berdua. Hujan yang turun sejak sore berubah jadi rintik halus, menyisakan udara dingin yang mengendap di dinding-dinding rumah. Di dapur, Kinasih menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat, sayur bening bayam, dan telur dadar kesukaan Bram. "Dan, makan dulu, ya, biar nggak masuk angin," ujar Kinasih sambil tersenyum lembut, meletakkan piring di meja makan. Bram datang beberapa menit kemudian, duduk tanpa banyak bicara. Tapi ketika sendok pertamanya berhenti di tengah jalan, ia tiba-tiba berkata lirih, nyaris seperti gumaman. "Kadang aku iri, Big." Kinasih menoleh pelan. "Iri kenapa?" Dan Bram menatap nasi di piringnya. Matanya tak berani menatap langsung. Suaranya bergetar, namun jujur. "Iri sama teman-temanku. Mereka bebas. Bisa nongkrong, bisa jalan kemana aja, bisa punya pacar. Sementara aku, masih aja dianggap anak kecil. Diproteksi terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai sekarang aja. Aku belum pernah ngerasain pacaran, Big." Kinasih diam, kalimat itu terlalu jujur, terlalu dalam, ia merasakan kesepian yang tak pernah ia duga akan keluar dari mulut pemuda setenang Bram. "Aku ini lelaki dewasa, Big, tapi diperlakukan kayak gadis pingitan. Aku juga pengen ngerasain cinta, pengen punya tempat pulang, yang bukan cuma rumah," lanjut Bram, kali ini dengan mata yang menatap langsung ke wajah Kinasih. Detik itu, hati Kinasih seperti ditusuk pelan. Ia tahu perasaan itu, ia paham betul bagaimana rasanya ingin dicintai, tapi tak punya ruang untuk mencicipinya. 2 tahun ditinggal suami jadi TKI, hidup sendiri, jadi ibu sekaligus bapak untuk 2 anaknya di kampung. Dan kini, malam ini, seorang pemuda 10 tahun lebih muda darinya justru mengungkap rasa sunyi yang sama. "Dan, Bibik juga pernah merasa kayak gitu," ujar Kinasih akhirnya, suaranya pelan seperti bisikan. "Bukan karena orang tua, tapi karena keadaan, karena harus kuat sendiri, demi anak-anak Bibik di kampung." Mereka saling diam sejenak, hanya suara sendok di piring yang sesekali terdengar. Namun dalam diam itu, perasaan yang dulu samar mulai terasa nyata, perhatian kecil yang tadinya hanya sepintas, kini seperti sedang menumbuhkan sesuatu yang tak bisa diredam. Makan malam telah usai, piring-piring bekas santap sederhana itu kini tertumpuk di bak cuci. Di dapur, Kinasih membasuh piring satu persatu, tangannya bekerja pelan, tapi pikirannya jauh melayang. Perkataan Bram tadi belum juga hilang dari telinganya, tentang rasa sepi, tentang ingin dicintai, tentang perasaan yang selama ini tak pernah tersampaikan. Ia tak menyangka, pemuda sependiam Bram menyimpan keresahan yang begitu dalam, dan entah kenapa, hatinya seperti ikut tenggelam dalam perasaan itu. Tiba-tiba langkah pelan terdengar dari arah belakang. Kinasih menoleh. Bram berdiri di ambang pintu dapur, dengan tangan di saku celana dan tatapan canggung, seperti ingin bicara tapi ragu. "Big, saya bantuin." "Ya." Kinasih tersenyum kecil, "Low, dan, nggak usah, ini urusan Bibik kok, dan Bram istirahat aja." Tapi Bram sudah berjalan mendekat, tangannya mengambil lap bersih dan mulai mengeringkan piring-piring yang sudah dibilas. Gerakannya kaku, tapi niatnya terasa tulus. Beberapa menit mereka bekerja dalam diam, hanya ditemani suara air mengalir dan detak jam dinding. "Bibik kelihatan capek akhir-akhir ini," ujar Bram pelan, memecah hening. Kinasih mengangguk pelan. "Ya, namanya juga kerja, dan, tapi Bibik seneng kok, bisa bantu-bantu di sini, bisa lihat dan Bram tumbuh jadi laki-laki baik." Bram menoleh cepat, matanya menyiratkan sesuatu, seperti tak percaya Kinasih berkata begitu. "Apa Bibik beneran seneng, atau cuma kelihatan seneng?" Kinasih terdiam. Kalimat itu menghujam tepat di hatinya. Selama ini, ia memang pandai menyembunyikan lelah, menyimpan rindu pada anak-anaknya di kampung, menelan sendiri rasa sepi setiap malam sebelum tidur.
Dan kini, seseorang yang tak diduganya justru membaca itu semua. Tangannya berhenti membilas, Bibik, capek, dan, tapi bukan cuma badan, kadang, hati juga. Tapi ya, siapa yang mau dengar keluhan Bibik, hidup ya harus dijalani, kan? Jawab Kinasih dengan senyum pahit. Bram meletakkan lap tangan, lalu pelan-pelan, berdiri di samping Kinasih, tak bersentuhan, tapi jarak mereka sangat dekat, cukup untuk mendengar tarikan nafas satu sama lain. Kalau Bibik mau, saya mau jadi orang yang dengerin, nggak janji bisa bantu apa-apa, tapi saya mau dengerin, biar Bibik nggak sendirian terus. Kinasih terhenyak, mata mereka bertemu, tak ada yang bicara, tapi dalam tatapan itu, ada pengakuan yang tak terucap, ada rasa hangat yang mulai tumbuh, bukan karena nafsu, tapi karena saling mengisi kekosongan yang tak pernah terpenuhi. Pelan-pelan, Bram mengangkat tangannya, jari-jarinya menyentuh lengan Kinasih yang masih basah karena air cucian, hangatnya menyentuh dingin di kulit itu. Kinasih tak menolak, dan, jangan terlalu baik sama Bibik, bisiknya. Nanti Bibik jadi beneran gak bisa jauh. Bram tersenyum lirih, saya gak bisa pura-pura cuek terus. Bik, sejak kecupan itu, saya gak bisa berhenti mikirin Bibik. Mata Kinasih berkaca-kaca, ia menunduk, lalu bersandar pelan di dada Bram, tak ada pelukan. Hanya kepala yang bersandar diam, tapi dalam sunyi itu, seolah dua hati mulai menyatu. Dari jendela dapur, cahaya bulan memantul di lantai keramik. Malam sepi, rumah sunyi, tapi hati mereka justru penuh suara, suara yang selama ini hanya bergema dalam sepi. Angin malam berembus pelan dari jendela kecil dapur yang terbuka, lampu gantung kuning pucat menggantung lesu, menyorot dua bayangan yang masih berdiri berdekatan. Kinasih masih bersandar di dada Bram, nafas mereka teratur, tapi dada keduanya berdebar tak menentu. Bram mengangkat dagu Kinasih perlahan, matanya dalam, serius, tapi tak memaksa. Bik, boleh nggak, sekali aja, bisik Bram, nyaris tak terdengar. Aku cuma pengen tahu rasanya, nyium perempuan yang aku suka. Kinasih memejamkan mata sejenak, jiwanya gamang, tapi tubuhnya tetap di tempat. Ia tak mengangguk, tapi juga tak menolak. Dan itu cukup bagi Bram. Bibirnya menyentuh bibir Kinasih, ringan, ragu, seperti mencium bunga yang belum mekar. Sebuah kecupan pertama yang manis tapi penuh keraguan. Tak ada gairah meledak-ledak, hanya keinginan untuk merasa lebih dekat, lebih nyata. Kinasih membalas pelan, nafasnya tercekat, bukan karena terkejut, tapi karena dadanya penuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang menghangatkan, sekaligus membuatnya takut. Bram menatap Kinasih setelah kecupan itu, lalu berkata lirih. Sekarang aku beneran gak penasaran lagi. Namun seiring keheningan yang kembali menyelimuti mereka, tangan Bram pelan-pelan bergerak, jari-jarinya menyentuh sisi pinggang Kinasih, menelusuri lekuk tubuhnya dengan gugup, seperti menjelajahi sesuatu yang sakral. Tapi tepat saat itu, TRRTT. Getaran ponsel Kinasih memecah malam. Di atas meja dapur, layar menyala terang. Tertera nama, Mas Karyo, suamiku. Dunia seperti berhenti, Kinasih tersentak, ia mundur cepat, wajahnya pucat. Bram terdiam, kaku, seperti anak kecil yang baru saja memecahkan barang berharga. Kinasih mengambil ponsel itu, jemarinya gemetar, ia menatap Bram sejenak, sebelum berbalik badan dan mengangkat panggilan. Halo, Mas, suaranya lirih, di balik sana, suara suaminya terdengar ceria, bertanya kabar, menanyakan anak-anak, dan bercerita bahwa ia mungkin bisa pulang beberapa bulan lagi. Kinasih menanggapi seadanya, mencoba terdengar normal, sementara hatinya bergemuruh. Setelah panggilan itu berakhir, ia berdiri lama di dapur yang makin sunyi. Bram masih di tempatnya, tak berani mendekat. Maaf, Bik, Kinasih menoleh, matanya berkaca, bukan marah, tapi campur aduk, lelah, bersalah, dan entah mengapa, ada bahagia yang aneh. Ia hanya menggeleng pelan. Udah ya, Bibi ke kamar dulu. Malam itu, Kinasih berbaring gelisah. Matanya menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi wajah suami, anak-anak, dan Bram, lelaki muda yang membuatnya merasa hidup kembali. Aku berdosa, tapi kenapa rasanya begini, bisiknya pada dirinya sendiri. Sementara di kamarnya, Bram menatap langit-langit dengan dada sesak. Kecupan tadi, kehangatan itu, tatapan mata Kinasih, semuanya melekat di pikirannya. Ia belum pernah merasa seperti ini, bukan sekadar penasaran, tapi ingin dekat, ingin selalu ada, ingin menjaganya. Bik Kinasih, kenapa kamu bisa masuk ke hati aku secepat ini? Dan malam pun berlalu, menyisakan dua hati yang sama-sama tak bisa tidur. Masing-masing terjebak di antara rasa bersalah, dan rasa yang mulai tumbuh.
Seminggu berselang, sore itu langit mendung, dan suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bram baru saja turun dari motornya dan menuntun langkah ke halaman rumahnya. Biasanya, jam segini rumah masih kosong, Bu Ratna pulang jam 5 lewat, dan Pak Heru baru malam. Tapi kali ini, mobil hitam milik Pak Heru sudah terparkir di garasi. Tumben. Bram sempat mengira mungkin ayahnya sakit atau ada urusan mendadak, tapi begitu ia membuka pintu rumah, tidak ada suara apapun, televisi mati, lampu ruang tamu remang, sepi. Langkah Bram baru menjejak ruang tengah, ketika pintu kamar pembantu perlahan terbuka. Jantung Bram nyaris copot. Pak Heru keluar dari kamar Kinasih, wajahnya datar, tapi sedikit kaget saat melihat Bram berdiri terpaku. Bram, sudah pulang, katanya, buru-buru membenahi letak dasi di bahunya. Papa cuma balik sebentar, ngambil jas yang tadi ketinggalan, ada rapat penting malam ini. Tak menunggu reaksi, Pak Heru langsung berlalu cepat keluar rumah, nyaris seperti melarikan diri dari sesuatu yang tak ingin ia jelaskan. Bram masih berdiri kaku, seperti tubuhnya disambar petir dalam diam, tapi belum habis keterkejutannya. Dari balik pintu kamar itu, muncul Kinasih. Rambutnya sedikit awut-awutan. Wajahnya, terlihat sembab, seperti habis menangis. Daster yang dikenakan tampak kusut, dan gerakan tangannya gugup saat membenahi lipatan kain yang menempel di tubuhnya. Mereka saling tatap sesaat. Bram hendak membuka mulut menyapa, menanyakan sesuatu, apa saja, tapi Kinasih menunduk, menghindari, dan langsung berjalan melewatinya menuju halaman. Di tangannya ada sapu lidi. Kinasih menyapu halaman dalam diam, tak seperti biasanya, ada perasaan asing di wajahnya, entah rasa bersalah, hancur, atau terluka. Tapi yang pasti, bukan lagi wajah yang biasanya hangat setiap menyapa Bram. Dan Bram, berdiri terpaku. Dadanya, seperti diremukkan dari dalam. Bunga yang sempat hampir ia miliki, kini entah milik siapa. Malam itu, Bram termenung di kamarnya, pintu tertutup, lampu redup, ia menatap layar ponselnya, menatap foto Kinasih yang diam-diam ia potret waktu sedang menyiram tanaman. Senyumnya, kesederhanaannya, semua terasa jauh sekarang. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Dan Bram, suara itu lirih, suara yang ia kenal. Bram membuka pintu, dan di sana berdiri Kinasih, matanya sembab, suaranya parau. "Aku mau cerita sesuatu." Dan, lirih Kinasih. Bram menatap Kinasih yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Wajahnya tampak lelah, mata sembab, tapi ada keteguhan di sana. Ia masuk pelan, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Aku nggak bisa bohong. Dan, sore tadi, Pak Heru memang datang karena aku yang minta." Suara Kinasih serak, nyaris berbisik. Bram diam, menunggu. Suami Bibik nelepon dari Malaysia. Mertua Bibik sakit keras, butuh biaya, sedangkan suami Bibik belum gajian. Aku bingung, aku malu minta ke Bu Ratna, jadi aku hubungi Pak Heru. Ia menunduk, air matanya jatuh satu-satu. Pak Heru bantu, tapi ya, dengan syarat itu, Bibik nggak punya pilihan. Dan Bram mengepal tangannya, hatinya panas. Bukan karena uang, tapi karena rasa yang ia pelihara untuk Kinasih, kini terasa seperti direbut oleh ayah kandungnya sendiri. Namun ia berusaha menahan diri. "Bik, aku nggak akan bilang ke Mama, tapi, aku juga nggak bisa pura-pura nggak sakit hati. Aku cuma minta satu hal." Kinasih menatapnya, mata mereka saling mengait dalam hening. "Aku ingin yang sama, seperti yang Papa dapat." Kinasih tercekat, bibirnya bergetar, tapi yang membuatnya lemah bukan hanya kata-kata Bram, melainkan tatapannya, tatapan tulus, bukan sekadar birahi, tatapan yang sejak lama tak ia dapat dari siapapun, bahkan dari suaminya. Dan di tengah gejolak perasaan itu, Kinasih mengangguk pelan, bibir mereka bertemu kembali, hangat, pelan, bukan terburu, dan ketika tangan Bram mulai menjelajah lekuk tubuh Kinasih, kali ini ia tak menahan. Namun tepat saat ketegangan mencapai puncak, suara mobil Bu Ratna terdengar jelas dari luar, lampu mobil menyinari jendela. Kinasih refleks mendorong Bram dan membenahi pakaiannya dengan cepat, dan, "Ini salah, Bibik ke dapur dulu ya." Gumamnya panik sambil bergegas keluar kamar. Bram hanya bisa terduduk, nafasnya masih berat, hatinya makin kacau. Malam itu baru permulaan, esok hari tak akan lagi sama, karena luka yang mereka ciptakan bersama mulai tumbuh, diam-diam. Malam itu jam 11:15, Kinasih sudah rebahan di kamarnya, matanya mulai berat, namun pikirannya masih sibuk. Tak lama, ponselnya berdering, nama suaminya muncul di layar. "Halo,
Mas, bisik Kinasih pelan, suaranya penuh rindu namun juga sedikit gugup. Kin, makasih ya, uangnya udah diterima sama ibu. Katanya langsung bisa dibawa ke rumah sakit besok pagi. Iya mas, tadi sore Kin pinjam sama Pak Heru, alhamdulillah langsung dikasih. Suaminya di seberang terdengar terharu dan terus mengucap syukur. Namun Kinasih belum sempat menjelaskan lebih banyak, ketika pintu kamarnya tiba-tiba terbuka pelan. Pak Heru masuk diam-diam. Kinasih terkejut setengah mati. Tangannya hampir menjatuhkan ponsel. Namun Pak Heru hanya tersenyum dan menaruh telunjuk di depan bibirnya. Isyarat diam, Pak Heru lalu duduk perlahan di sisi pembaringan, nyaris tanpa suara. Kinasih yang masih memegang ponsel dengan tangan bergetar, hanya bisa menatapnya dengan mata bingung. Mas, iya, nanti Kin kabari lagi ya. Ia mencoba menutup telepon, tapi Pak Heru menyentuh lembut pergelangan tangannya, mencegah. Dengan senyap, Pak Heru mendekatkan wajahnya ke bahu Kinasih, mencium pelan aromanya yang masih wangi sabun. Sementara Kinasih mencoba tetap bicara di telepon seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jantungnya berdebar tak karuan. Mas, Kin tutup dulu ya, udah malam, katanya buru-buru. Ya, jaga diri baik-baik, sayang, sahut suara di seberang sebelum sambungan terputus. Hening, Kinasih menggenggam ponselnya erat. Pak Heru menyentuh pipinya dengan punggung tangan. Maaf ya, Kin, saya nggak bisa tidur, bisiknya lembut. Kinasih tak menjawab, dadanya sesak, ada rasa bersalah, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Terlalu banyak yang mengalir hari ini, dan semuanya belum selesai. Kinasih merasa dadanya berdegup lebih kencang, bukan karena takut, lebih karena bingung. Saat suaminya berkata, aku berharap bisa pulang cepat dan peluk kamu, tangan Pak Heru menyentuh jemarinya, menggenggam perlahan tapi mantap. Terima kasih ya, Pak, buat bantuannya tadi sore, ucap Kinasih pelan. Pak Heru menatapnya dalam. Aku cuma ingin kamu tahu, aku juga manusia, Kinasih. 2 tahun ini aku dan Bu Ratna hanya tinggal serumah tanpa rasa. Dia punya dunianya sendiri. Bahkan, aku tahu dia punya laki-laki lain. Kinasih diam. Kata-kata itu menggema di ruang sunyi itu seperti pengakuan yang tak diminta tapi juga tak bisa diabaikan. Aku gak minta apa-apa darimu, Kinasih. Aku cuma merasa hidup lagi sejak ada kamu di rumah ini. Malam itu, tidak ada yang terburu-buru. Hanya ada 2 manusia dewasa, duduk dalam ruang yang tenang namun penuh badai batin. Dan saat lampu kamar dimatikan, bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena mereka sama-sama ingin berhenti berpura-pura. Subuh belum datang. Lampu kamar hanya menyisakan bias remang dari temaram luar jendela. Di atas ranjang yang masih berantakan, Pak Heru duduk bersandar di kepala ranjang, mengenakan kaos longgar, sementara Kinasih berbaring menyamping, menatap langit-langit dengan mata yang belum bisa benar-benar terpejam. Tak ada kata yang diucapkan dalam beberapa menit, hanya detak jam dinding dan hembusan kipas angin yang mengisi ruangan. Tapi lalu, suara Pak Heru pecah pelan, lirih, hampir seperti gumaman dalam mimpi. Kamu tahu, Kinasih, rasanya baru malam ini aku bisa bernapas lega. Kinasih menoleh pelan, matanya sayu, tapi tidak menyesal. Ia tahu, yang terjadi malam itu bukan sekadar pelarian, ada luka lama yang saling menemukan tempat berlabuh. Sudah 2 tahun, aku dan Ratna cuma pura-pura jadi pasangan. Kami tidur di kamar yang sama, tapi berbulan-bulan tak saling menyentuh. Bahkan sebelum dia naik jabatan, rasanya dia udah menjauh, hatinya pergi entah kemana. Pak Heru menghela napas panjang, matanya menatap gelap di luar jendela. Aku sempat curiga, dan ternyata benar, dia punya seseorang. Mungkin bukan hubungan fisik, tapi hatinya, udah bukan buatku lagi. Dulu aku marah, tapi lama-lama aku juga mati rasa. Rumah ini cuma panggung. Kinasih menggenggam ujung selimut. Tapi kenapa? Tetap bertahan, Pak. Pak Heru tersenyum tipis. Anak, nama baik, status, semua alasan yang sama yang bikin orang-orang terus bertahan dalam hubungan yang sudah jadi debu. Ia lalu menoleh ke arah Kinasih. Sampai kamu datang. Aku nggak tahu kenapa, tapi caramu jalan, suaramu di pagi hari, bahkan cara kamu ngelap meja makan, semuanya bikin aku merasa jadi suami lagi, bukan sekadar tamu di rumah sendiri. Kinasih memejamkan mata. Ada setitik air hangat yang jatuh di pipinya. Bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu, ia pun merasa hal yang sama, menjadi hidup kembali. Beberapa hari kemudian, rumah besar itu kembali sepi. Pak Heru tugas ke Jakarta, dan Bu Ratna sedang dinas keluar kota. Hanya Bram dan Kinasih yang tinggal. Sejak malam itu, ada jarak aneh antara Bram dan Kinasih.
Mereka sama-sama tahu sesuatu telah berubah, namun tak satu pun yang berani membuka topik. Kinasih jadi lebih banyak diam, bahkan sering menghindar menatap mata Bram. Sementara Bram hanya bisa memendam tanya dan cemburu yang belum menemukan arah. Hari pertama, pagi berjalan biasa, Kinasih tetap menyiapkan sarapan, tapi tak lagi menyapanya dengan hangat seperti sebelumnya. Bram hanya duduk menatap piringnya, nafsu makannya hilang. Yang ada hanya bayangan, Pak Heru keluar dari kamar pembantu sore itu, dan senyum Kinasih yang tak lagi sama sejak saat itu. Malamnya, saat hujan turun gerimis, listrik rumah sempat padam sebentar. Bram yang tengah membaca buku di kamar, keluar dan melihat Kinasih berusaha menyalakan lilin di dapur. Dia hanya mengenakan daster tipis dan rambutnya diikat seadanya. Dalam keremangan cahaya lilin, wajah Kinasih terlihat lelah, namun justru makin memesona. "Aku bantu, Big," ucap Bram akhirnya, mencoba biasa. Kinasih terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Makasih, Mas Bram." Mereka berdiri berdekatan. Suara hujan di luar seperti menegaskan sunyi yang menggantung. Bram akhirnya memberanikan diri, bertanya. "Big, papaku waktu itu, sore itu, kalian?" Kinasih menoleh, matanya sembab tapi tegas. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menjawab lirih, "Maafkan aku, Bram, aku nggak punya pilihan saat itu. Aku hanya ingin bantu keluargaku." Bram mengepalkan tangan. "Lalu aku, apa yang kulakukan selama ini buat kamu cuma lucu-lucuan aja, Big." Kinasih mendekat, menyentuh pundak Bram dengan pelan. "Kamu bukan mainan, Bram, tapi kamu masih muda, kamu pantas dapat cinta yang jernih. Bukan aku yang sudah kotor." Bram menatapnya dalam-dalam, dan seperti ada kekuatan tak tertahan, bibir mereka saling mendekat, beradu lembut dalam ciuman yang kali ini tak terburu nafsu, tapi penuh luka dan rindu. Tapi, belum selesai semua rasa tertumpahkan, telepon rumah tiba-tiba berdering nyaring di ruang tengah. Mereka terkejut dan langsung menjauh. Dada Kinasih berdebar, dan Bram kembali membisu. "Maafkan aku, Bram, malam ini jangan di rumah dulu ya, aku butuh sendiri," ucap Kinasih pelan. Bram mengangguk dengan hati yang makin perih. Malam itu, Bram tak bisa tidur. Kata-kata Kinasih masih berputar di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung sirna. Jiwanya kacau, dada terasa sesak. Maka ia memutuskan keluar rumah, tanpa banyak tujuan. Kakinya mengarah ke sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi saat ingin sendiri, cafe shop, tempat cozy bergaya kapal di pinggir kota. Ia duduk di pojok, memesan kopi hitam. Hujan di luar gerimis, sama seperti suasana hatinya. Bram menunduk, memainkan sendok kecil di dalam gelas. Namun tiba-tiba matanya terpaku pada sosok wanita anggun di seberang ruangan, duduk di pojok lain, dengan pria berkemeja biru. Bram nyaris tak percaya. Itu mamanya, Bu Ratna. Ia mengenakan blazer hitam dan celana kain formal, tapi wajahnya tersenyum lembut. Sangat berbeda dari raut keras seorang wanita karir di rumah. Dan laki-laki di depannya tampak memegang tangan Bu Ratna. Lalu mereka tertawa pelan, akrab, intim. Bram tercekat, tangannya gemetar, otaknya menolak kenyataan yang dilihat mata. Jadi, selama ini bukan tugas dinas, batinnya, ia mengamati dari balik pilar kayu. Dan benar saja, tak lama kemudian, Bu Ratna berdiri, bersama pria itu, lalu keluar kafe sambil bergandengan. Bram mengikuti dari kejauhan. Dan saat mereka masuk ke mobil sedan hitam, Bram melihat arah mobil itu, menuju hotel mewah tak jauh dari sana. Hatinya remuk, papanya mencintai wanita lain, pembantu mereka sendiri. Ibunya berselingkuh dengan pria muda di hotel, dan dirinya jatuh cinta pada wanita yang disentuh ayahnya sendiri. Keluarga macam apa ini? Lirihnya dalam hati. Malam itu, Bram tak pulang. Ia duduk sendirian di taman kota hingga larut, kepalanya menunduk, bahunya gemetar menahan perasaan yang tak bisa dikeluarkan. Air hujan mulai turun deras, tapi Bram diam. Ia tak peduli. Mungkin hujan bisa menyamarkan air matanya. Dengan senyap malam yang memeluk kota, kisah ini menggantung di ujung perasaan yang rapuh. Kinasih duduk termenung di teras rumah yang lengang, membawa segelas teh yang tak sempat diteguk. Di hatinya, ada bayang suami yang jauh, majikan yang mendekat, dan anak muda yang tulus mencinta. Sementara Bram, yang baru saja melihat kenyataan pahit tentang ibunya, terdiam di dalam mobilnya. Hujan rintik di kaca depan mengiringi luka yang belum sempat ia beri nama, dunia yang ia percaya runtuh perlahan. Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu wajah yang membuatnya ingin pulang, Kinasih. Karena hidup, sesekali mempertemukan yang sepi dengan yang sendiri, yang haus kasih dengan yang ingin dicintai. Namun tak semua pertemuan membawa bahagia, ada yang justru menguji, menggoda,
bahkan menyesatkan. Ini bukan akhir, hanya jeda dari lembar yang makin dalam. Nantikan kelanjutannya, karena kisah kinasih Bram, Pak Heru, dan Bu Ratna baru saja dimulai. Apakah cinta akan memulihkan, atau justru melukai lebih dalam? Kita akan lihat di episode selanjutnya ya kawan.